Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raniati, NIM 1830206112 dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Raden Patah Palembang. Tujuan dari pembuatan video ini ialah saya ingin menjelaskan bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data untuk jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, standar deviasi atau simpangan baku, serta kemiringan dan keruncingan suatu data. Untuk part ini saya akan membahas tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal dan data kelompok. Langsung saja kita tonton videonya. Tentukan nilai matematika dari 19 siswa SMP. Tentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data di atas. Pertama-tama ialah kita akan mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Urutkan data, maka didapatkan sebanyak 19 data atau N sama dengan 19. Selanjutnya yaitu kita menentukan letak Q1 dan Q3. Yang pertama, letak Q1. Dengan skor ke 1 N plus 1 per 4 sama dengan skor ke 1N sama dengan 19 plus 1 per 4. Skor ke 1, 19 tambah 1, 20 per 4. Skor ke 1 kali 20 sama dengan 20 dibagi 4, yaitu 5. Skor kelima dari data yang telah diurutkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai Q1 adalah 42. Selanjutnya yaitu letak Q3, yaitu skor ke 3 N tambah 1 per 4. Skor ke 3 N tadi 19 ditambah 1 per 4. Skor ke 3, 19 tambah 1, 20 per 4. Skor ke 3 kali 20, 60 dibagi 4. Skor ketiga 19 tambah 1, 20 per 4. Skor ke 3 kali 20, 60 dibagi 4, yaitu 15. Jadi nilai Q3 yaitu skor ke-15 dari data di atas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi nilai Q3 yaitu 50. Jadi untuk nilai jangkauan antar kuartil yaitu QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Nilai dari Q3 tadi yaitu 50 dan nilai Q1 yaitu 42. 50 dikurang 42, 8. Untuk simpangan kuartilnya yaitu Q_D sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1. 1 per 2, Q3 50 dikurang Q1 42. 1 per 2, 50 dikurang 42, 8. 1 kali 8, 8 dibagi 2, yaitu 4. Jadi simpangan kuartilnya yaitu 4. Baiklah, selanjutnya kita akan menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil dari data kelompok di atas. Sebelum kita menentukan rumus, terlebih dahulu kita akan menentukan frekuensi kumulatif atau FKB. Untuk menentukan FKB yaitu
5 ditambah 4, 9, 9 ditambah 11, 20, 20 ditambah 6, 26, 26 ditambah 10, 36, 36 ditambah 4, 40. Jadi jumlahnya yaitu sigma 40. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan letak nilai Q1. Tapi nilai Q1 dari data kelompok kita tidak ditambah 1 seperti data tunggal, melainkan dengan letak Q1 sama dengan 1 dikali N per 4. Sama dengan 1 N di sini yaitu 40 per 4. 1 dikali 40 sama dengan 40 dibagi 4, 10. Jadi untuk letak Q1 berada di rentang kelas ketiga, yaitu di sini. Ya. Baiklah, rumus dari Q1 yaitu LO plus 1 per 4 dikali N dikurang FKB per F dikali I. LO di sini merupakan LP bawah kelas dari kuartil pertama yaitu ini LO 31 dikurang 0,5 jadi 30,5. Untuk FKB yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Jadi frekuensi kumulatif dari Q1 yaitu 9. 9. Untuk interval kelas dari data berikut, data tersebut adalah 31 ke 40, rentangnya 11, I 11. Untuk frekuensi dari kelas kuartil yaitu 11. Selanjutnya kita tinggal memasukkan dari nilai tersebut ke rumus. LO 30,5 ditambah 1 per 4 N jumlah dari semua data yaitu 40 dikurang FKB 9 per F 11 interval kelas 11 30,5 ditambah 1 kali 40 dibagi 4 10 dikurang 9 per 11 dikali 11 30,5 1 per 11 dikali 11 30,5 1 dikali 11 11 jadi 11 per 11 30,5 11 bagi 11 1 jadi 31,5. Untuk letak Q3 yaitu dengan rumus 3 dikali N per 4. 3N 40 per 4. 3 kali 40 120 dibagi 4 30. Jadi untuk Q3 berada di rentang kelima. Di sini untuk rumus Q3 yaitu LO 3 per 4 dikali N dikurang FKB per F dikali I. Untuk LO tepi bawah kelas dari Q3 yaitu 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Untuk FKB frekuensi kumulatif sebelum Q3 yaitu 26. Untuk interval kelasnya masih sama dengan yang pertama tadi 11. Untuk frekuensi dari Q3 yaitu 10. Selanjutnya tinggal masukkan angka ke dalam rumus. LO 50,5 ditambah 3 per 4 N tadi 40 FKB nya 26 per F 10 dikali interval kelas 11 50,5 ditambah 3 kali 40 120 dibagi 4 30 dikurang 26 per 10 dikali 11
50,5 ditambah 30 dikurang 26 yaitu 4/10 dikali 11. 50,5 ditambah 4 bagi 10 yaitu 0,4 dikali 11. 50,5 ditambah 0,4 dikali 11 yaitu 4,4. 50,5 ditambah 4,4 yaitu 4,9. Jadi jangkauan antar kuartilnya yaitu QR sama dengan Q3 dikurang Q1. Untuk nilai Q3 tadi yaitu 54,9 dikurang nilai Q1 yaitu 31,5. 54,9 dikurang 31,5 yaitu 23,4. Jadi untuk nilai jangkauan antar kuartilnya yaitu 23,4. Selanjutnya yaitu simpangan kuartilnya. Untuk rumusnya Q_D sama dengan 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. 1/2 Q3 tadi 54,9 untuk nilai Q1 31,5. 1/2 54,9 dikurang 31,5 yaitu 23,4. 1 dikali 23,4 yaitu 23,4 dibagi 2 11,7. Jadi untuk nilai simpangan kuartilnya yaitu 11,7.